Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, serta menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok tentang abiogenesis dan biogenesis yang diampu oleh mata kuliah mikrobiologi dan virologi. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anggi Syarani sebagai pemateri, lalu ada Anita Nurhusna sebagai pemateri, ada Demerto Michael Wakom, ada Dia Wulandari sebagai pemateri, dan saya sendiri, Glory Kristanyeli Upasa sebagai moderator. Langsung saja kita masuk pada materi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, teori abiogenesis. Abiogenesis berasal dari kata A artinya tidak, bio artinya makhluk hidup, dan genesis artinya pembentukan. Teori abiogenesis adalah teori yang menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau ada dengan sendirinya. Teori abiogenesis juga dikenal dengan teori generatio spontanea, yang berarti makhluk hidup terbentuk secara spontan. Pendukung teori ini diantaranya Aristoteles, John Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Teori yang dikemukakan oleh Aristoteles berdasarkan pengamatan adanya larva lalat yang muncul secara tiba-tiba pada daging yang busuk. Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk. Pendukung lain teori abiogenesis adalah Needham, seorang ilmuwan dari Inggris. Pada tahun 1713 sampai 1781, John Needham melakukan percobaan dengan mengisi beberapa labu tertutup dengan kaldu daging. Kemudian dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih. Selanjutnya labu tersebut ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, ternyata semua labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikroba. Berdasarkan hasil percobaannya, Nida menyimpulkan bahwa mikrobia yang menyebabkan kekeruhan dalam labu berasal dari kaldu daging yang disiapkan. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehidupan berasal dari benda mati. Next. Teori biogenesis. Biogenesis berasal dari kata bio, artinya makhluk hidup, dan genesis artinya pembentukan. Teori biogenesis adalah teori yang menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Pendukung dari teori biogenesis adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Percobaan Francesco Redi. Francesco Redi melakukan penelitian menggunakan 8 tabung yang dibagi menjadi 2 bagian. 4 tabung masing-masing diisi dengan daging ular, ikan, roti dicampur susu, dan daging. Keempat tabung dibiarkan terbuka. 4 tabung yang lain diperlakukan sama dengan 4 tabung pertama. Tetapi tabung ditutup rapat. Setelah beberapa hari pada tabung yang terbuka terdapat larva yang akan menjadi lalat. Berdasarkan hasil percobaannya, Reddy menyimpulkan bahwa ulat bukan berasal dari daging, tetapi berasal dari telur lalat yang terdapat dalam daging dan menetas menjadi larva. Penelitian ini ditentang oleh penganut teori abiogenesis karena pada tabung yang tertutup rapat, udara dan zat hidup tidak dapat masuk sehingga tidak memungkinkan untuk adanya suatu kehidupan. Kemudian percobaan Lazzaro Spallanzani. Lazzaro Spallanzani pada tahun 1765 melakukan percobaan untuk menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Needham. Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan dengan memanaskan 2 tabung kaldu sehingga semua organisme yang ada di dalam kaldu terbunuh. Setelah didinginkan, kaldu tersebut dibagi menjadi 2. 1 tabung dibiarkan terbuka dan 1 tabung yang lain ditutup. Ternyata pada tabung yang terbuka terdapat organisme, sedangkan pada tabung yang tertutup tidak terdapat organisme.
Percobaan Spallanzani ini pada prinsipnya sama dengan percobaan Redi, tetapi bahan yang digunakan adalah air kaldu. Labu 1 diisi 70 cc air kaldu, kemudian dipanaskan di 15 derajat Celcius dan dibiarkan terbuka. Labu kedua diisi 70 cc air kaldu, kemudian ditutup rapat dengan sumbat gabus. Lalu dipanaskan dan pada daerah pertemuan gabus dengan mulut labu dapat diolesi lilin agar lebih rapat. Kedua labu itu ditempatkan di tempat terbuka dan didinginkan. Setelah beberapa hari kemudian, hasil percobaan menunjukkan bahwa labu pertama terjadi perubahan. Air kaldu menjadi keruh dan berbau tidak enak, serta banyak mengandung mikroba. Labu kedua tidak ada perubahan sama sekali. Air tetap jernih dan tanpa mikroba, tetapi bila dibiarkan terbuka lebih lama terdapat banyak mikroba. Next. Selanjutnya adalah perbedaan abiogenesis dan biogenesis. Abiogenesis sendiri mengacu pada teori tentang asal-usul kehidupan yang menjelaskan bahwa kehidupan berasal dari zat anorganik atau zat mati. Poin kedua diusulkan oleh Alexander Oparin, Stanley Miller, dan Harold Urey. Poin ketiga menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari senyawa tak hidup. Poin keempat tidak terbukti secara ilmiah. Poin kelima menjelaskan berdasarkan pengamatan dan pemikiran kebangsaan. Next. Selanjutnya ada biogenesis. Biogenesis mengacu pada teori tentang asal-usul kehidupan yang menjelaskan bahwa kehidupan berasal dari materi hidup yang sudah ada sebelumnya. Poin 2 diusulkan oleh Theodore Swan, Matthias Schleiden, dan Rudolf Virchow. Poin 3 menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari bentuk kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Poin keempat dibuktikan dengan eksperimen ilmiah. Poin kelima berdasarkan percobaan praktis dan bukti material. Next. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, yaitu di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kepada pemateri, saya persilakan. Apa hubungan antara abiogenesis dengan farmasi? Kenapa kita harus mempelajari? Jawabannya, teori abiogenesis merupakan bagian dari ruang lingkup mikrobiologi, di mana dunia farmasi kita harus mempelajari mikrobiologi. Peran mikrobiologi di bidang farmasi cukup besar. Dengan mempelajari mikrobiologi, ahli farmasi dapat membuat obat yang dapat mencegah, menanggulangi, atau memberantas mikroorganisme penyebab penyakit. Sebagai contoh, dengan ditemukannya antibiotik yang dapat memerangi mikroorganisme penyebab penyakit. Pertanyaan kedua, tolong jelaskan mengenai teori abiogenesis, mengapa bisa disimpulkan bahwa kehidupan itu berasal dari senyawa yang tidak hidup atau benda mati. Karena menurut teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau dengan kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Oleh karena makhluk itu ada dengan sendirinya, maka teori ini dikenal juga dengan teori generatio spontanea. Generatio spontanea berarti penciptaan yang terjadi secara spontan. Artinya bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Aristoteles merupakan salah satu pelopor teori ini. Teori ini diajukan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Next.
Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles berdasarkan pengamatan adanya larva lalat yang muncul secara tiba-tiba pada daging yang busuk. Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk. Pendukung lain teori abiogenesis adalah Needham, seorang ilmuwan dari Inggris. Needham melakukan percobaan dengan mengisi beberapa labu tertutup dengan kaldu daging, kemudian dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih. Selanjutnya, labu tersebut ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, ternyata semua labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikrobia. Berdasarkan hasil percobaannya, Needham menyimpulkan bahwa mikrobia yang menyebabkan kekeruhan dalam labu berasal dari kaldu daging yang disiapkan. Berdasarkan percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan berasal dari benda mati. Jadi, menurut paham generatio spontanea, semua kehidupan berasal dari benda tak hidup secara spontan. Ketiga, apa contoh dari biogenesis dan abiogenesis? Dan jelaskan. Contoh abiogenesis, percobaan dengan mengisi beberapa labu tertutup dengan kaldu daging, kemudian dipanaskan, tetapi tidak sampai mendidih. Selanjutnya, labu tersebut ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, ternyata semua labu menjadi keruh, yang menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikrobia. Berdasarkan hasil percobaannya, Needham menyimpulkan bahwa mikrobia yang menyebabkan kekeruhan dalam labu berasal dari kaldu daging yang disiapkan. Contoh biogenesis, Pasteur melakukan percobaan menggunakan labu leher angsa. Pertama-tama, kaldu direbus hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Adanya leher angsa memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi mikroorganisme udara akan menghambat masuknya karena adanya uap air pada pipa leher. Namun, apabila tabung dimiringkan hingga air kaldu sampai ke permukaan pipa, air kaldu tersebut akan terkontaminasi oleh mikroorganisme udara. Akibatnya, setelah beberapa waktu, air kaldu akan keruh karena terdapat mikroorganisme. Kesimpulannya, percobaan Pasteur adalah mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan, benda yang tak hidup, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Mikroorganisme yang ada di udara masuk ke dalam labu bersama-sama dengan debu. Keempat, jelaskan apa perbedaan mendasar yang menyebabkan sehingga munculnya teori abiogenesis dan biogenesis. Jadi perbedaan teori abiogenesis dan biogenesis yang paling mendasar adalah konsep asal-usul kehidupan. Teori abiogenesis menyatakan bahwa kehidupan berasal dari senyawa anorganik ataupun benda mati. Sedangkan menurut teori biogenesis, kehidupan berasal dari makhluk hidup lain bahwa sel hidup tidak berasal dari benda mati. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.